Shalom dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali di channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan dalam sapaan teduh kita pada pagi hari ini. Saudaraku, dengan kebaikan Tuhan, dengan lawatan yang Dia berikan bagi hidup kita, Dia izinkan kembali kita memperoleh hari ini. Dia berikan napas kehidupan untuk boleh kita terima dalam kehidupan kita, sehingga kekuatan kita boleh kita terima kembali dalam pembaharuan yang Tuhan izinkan mengubah hidup kita melalui kebenaran firman ini yang senantiasa dan dapat mengimani segala perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa menguatkan kita dimanapun kita berada. Izinkan Roh Allah menolong kita untuk dapat merenungkan firman ini, dan kita hidup dalam kebenaran itu, dan kebenaran itu juga yang mendorong kehidupan kita untuk selalu berbuat yang baik di hadapan Tuhan. Mari sebelumnya kita mempersiapkan hati pikiran kita syukuri hidup kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala lawatan dan perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Kami mensyukuri bagaimana Engkau selalu ada bagi kami. Engkau izinkan kehidupan itu kami miliki Tuhan, dengan tujuan agar melalui kehidupan kami, nama Tuhan tetap kami dapat permuliakan. Izinkan juga melalui pertolongan Roh-Mu Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, Engkau menyempurnakan segala yang kami butuhkan. Kami berdoa dan berserah. Amin. Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 26 ayat 4. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah akan memberi hasilnya dan pohon di ladang memberi buahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 26 ayat yang keempat. Selamat pagi buat semua saudaraku yang terkasih. Kebaikan dan kuasa Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Kita sangat bersyukur dan berbahagia sekali karena pada pagi hari ini napas kehidupan, kesempatan untuk berbuat satu hal yang baik di mata Tuhan, Tuhan izinkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, sebelum kita melakukan rutinitas kita butuh kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kita tidak pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Kita tidak pernah lupakan lawatannya bagi kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, pelayanan kita, dan lain sebagainya. Kalau kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, ada satu hal yang Tuhan ingatkan bagi kita, yaitu tentang perintah Tuhan. Kita tidak akan pernah lupa melakukan segala aktivitas kita, dan kita tidak pernah lupa untuk melakukan perintah Tuhan bagi kehidupan kita. Perintah Tuhan itu pasti akan selalu membawa kebaikan bagi kita. Apapun yang kita lakukan, baik dari kesehatan kita, baik dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan keluarga kita, doa kita, harapan kita kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan berkat penyertaan bagi kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, sejauh manakah kita sebagai anak-anak Tuhan mengimani berkat Tuhan itu bekerja bagi kita, menyertai setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini saudaraku, kita kembali diingatkan bagaimana janji perintah Tuhan yang harus kita jalankan di dalam hidup kita. Kalau kita melihat kitab Imamat, banyak perintah Tuhan yang harus dijalankan oleh bangsa Israel. Karena setiap orang yang mengikuti perintah Tuhan itu sama dengan orang Israel, berarti kedaulatan Allah itu menjadi hal yang utama di dalam kehidupan mereka. Demikian halnya bagi kita juga. Tuhan selalu berkehendak bagi kehidupan kita saudaraku, agar kita tidak keluar dari jalan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Hidup kita selalu diiringi oleh kebaikan Tuhan. Hidup kita selalu dituntun oleh peringatan dan perintah Tuhan yang harus kita ikuti sebagai rel kehidupan kita yang membawa kebahagiaan dan keselamatan, bahkan hidup di dalam berkat itu sendiri. Apakah perintah Tuhan yang harus kita jalankan di dalam hidup kita? Yaitu salah satunya adalah bagaimana kita merespon perintah Tuhan itu
agar perintah Tuhan itu menjadi pedoman kehidupan, menjadi panduan kehidupan bagi kita, menjadi buku pentar bagi kita, agar hidup kita berarti dan bermakna. Dan melalui perikop kita pada pagi hari ini, perintah Tuhan itu bagaimana kita melakukannya. Salah satunya adalah hidup kita harus menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Tidak bisa kita mengandalkan ketetapan apa yang ada di dalam benak kita dan hati kita. Tapi hidup kita selalu menurut ketetapan yang sudah Tuhan aturkan bagi kita. Ketetapan-ketetapan inilah yang diangkatkan di dalam kitab Imamat. Bagaimana ketetapan yang utama adalah bangsa Israel tidak boleh melupakan Tuhan. Bangsa Israel akan selalu menurut segala perintah yang diberikan kepada mereka. Demikian adanya kita juga. Dan yang kedua adalah bagaimana hidup kita berpegang pada perintahnya. Banyak perintah yang kita dengar setiap hari. Ada perintah dari atasan kita, ada perintah di dalam keluarga kita, ada perintah di dalam diri kita sendiri. Tapi yang utama yang harus kita pegang di dalam hidup kita adalah tetaplah hidup berpegang pada perintah Tuhan. Karena itulah yang mengendalikan hidup kita. Karena itulah yang memberikan keseimbangan yang seutuhnya bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga saudaraku, bagaimana perintah Tuhan itu dapat kita lakukan di dalam hidup kita. Karena perintah Tuhan itu penuntun yang membawa kebahagiaan. Karena perintah Tuhan itu membawa keselamatan bagi jiwa dan raga kita. Itu perintah Tuhan pada pagi hari ini yang perlu diingatkan kepada diri kita pribadi lepas pribadi. Sehingga kalau kita mengikuti perintah Tuhan itu, apakah hasilnya yang boleh kita terima? Ada janji Tuhan. Dan janji Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini kepada kita adalah Tuhan akan memberi hujan pada masanya. Sehingga dampak daripada hujan yang diturunkan Tuhan pada masanya, segala usaha kita akan berhasil dalam perbuatan Tuhan bagi kita. Tanah akan memberikan tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan itu akan memberikan manfaat kepada kita. Hidup kita juga demikian adanya saudaraku. Ketika hujan berkat itu Tuhan berikan bagi kita, yang dibarengi dengan bagaimana kesetiaan kita hidup dalam perintah dan aturan Tuhan, maka segala usaha pekerjaan dan hidup kita akan memberikan hasil yang baik dan dapat memuliakan nama Tuhan. Demikian adanya janji berkat Tuhan pada pagi hari ini, sehingga berkat itu akan menyertai setiap langkah orang yang setia mengikut perintah dan hidup di dalam perintah Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya agar senantiasa orang yang rindu dan hidup di dalam firman itu akan diubah dan dapat mengubah kehidupan kita dalam pertolongan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat segala lawatan dan kebaikan-Mu yang boleh kami terima. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mensyukuri pekerjaan Tuhan yang boleh kami terima dalam hidup kami. Engkau melayakkan kami kembali Tuhan beraktivitas. Engkau memberikan teguran kepada kami agar kami tidak lupa akan kuasa dan kebaikan-Mu. Agar senantiasa pada saat ini juga pada pagi hari ini Tuhan, setiap jiwa yang ada di dalam channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan, dari manapun mereka berada, bagaimanapun kondisi hidup mereka, lawat setiap jemaat-Mu, lawat anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kasih-Mu yang begitu besar menguatkan kami. Izinkan berkat-berkat itu kami terima sebagai kekuatan bagi kami untuk dapat tetap berjalan dan setia di hadapan Tuhan. Berkati setiap orang yang membutuhkan pertolongan-Mu pada saat ini Bapa. Jiwa-jiwa yang lemah, begitu banyak beban hidup yang harus mereka terima. Tapi janji Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dalam segala kesusahan kami. Engkau ada dalam segala kesesakan hidup kami Bapa. Terima kasih buat janji yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan buat janji penyertaan-Mu bagi segala usaha dan pekerjaan kami. Dan hidup kami bermakna dan berarti karena Engkau ada bersama kami. Begitu juga pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu mendoakan semua jemaat yang ada di Runggun GBKP Studio Alam. Semua hamba-hamba-Mu Tuhan, baik keluarga pendeta yang melayani di GBKP Runggun Studio Alam, yaitu pendeta Deci dan keluarganya.
Begitu juga dengan semua penatua dan diaken dan emeritus, agar senantiasa orang yang Engkau pilih untuk dapat memberikan pelayanan bagi jemaat Tuhan yang ada di GBK Pirungun Studio Alam. Apapun yang mereka butuhkan, pelayanan mereka Tuhan, bagaimana jemaat itu berbeban berat merindukan rumah ibadah yang layak untuk mereka tempati sebagai tempat memuji Engkau, sebagai tempat bersuka cita untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Layakkan jemaat ini juga Tuhan mendapatkan, menerima berkat-Mu sesuai dengan janji-Mu pada pagi hari ini bagi kami. Kesetiaan hidup mereka di dalam Tuhan akan selalu menguatkan iman mereka, memberikan pengharapan yang kuat bagi jemaat ini, agar senantiasa Runggun GBKP Studio Alam, apa yang menjadi doa kami selama ini Tuhan, akan terwujud dalam berkat janji yang akan nyata bagi kehidupan jemaat-Mu di GBKP Runggun Studio Alam. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, agar senantiasa jemaat-Mu ini juga Tuhan, lawatan-Mu akan menguatkan mereka, mereka bersaksi akan kebesaran-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan yang boleh kami sampaikan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama, seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas kepada semua jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.